Pernah nggak sih ngerasa bisnis Anda itu kayak lagi jalan di tempat, udah kerja keras mati-matian, tapi kok kayaknya nggak maju-maju? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, di sini kita bakal bongkar formula dari bisnis coach Brad Sugars. Ini tuh semacam resep pasti buat mengubah bisnis yang stagnan jadi tumbuh pesat dan terarah. Awal-awal bisnis, biasanya semua terasa lancar kan? Produknya oke, semangat masih membara, bisnis pun kelihatan tumbuh. Tapi, tiba-tiba, jeder, kayak nabrak tembok. Semua usaha ekstra yang kita kerahkan rasanya sia-sia, angkanya nggak mau naik lagi. Nah, inilah yang namanya plateau, momen yang paling ditakuti, tapi hampir pasti dialami semua pengusaha. Gimana kalau saya bilang, menumbuhkan bisnis itu sebenarnya bukan soal sihir atau hoki, tapi lebih mirip matematika? Coba bayangin, ada satu formula pasti yang bisa nunjukin dengan jelas di mana sih kita harus fokus biar hasilnya maksimal? Nah, inilah peta jalannya. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Ini adalah kerangka kerja 5 Ways atau 5 cara dari Brad Sugars, pendiri Action Coach. Anggap aja ini semacam panel kontrol untuk bisnis Anda, sebuah mesin yang udah terbukti mendorong ribuan perusahaan di seluruh dunia. Yang Anda lihat sekarang ini adalah 5 tuas utama yang jadi pengendali profit di bisnis manapun. Yuk kita bedah satu persatu pelan-pelan. Pertama, ada prospek, ini jumlah calon pelanggan potensial Anda. Kedua, tingkat konversi, persentase prospek yang berhasil jadi pelanggan. Nah, dua ini dikalikan, hasilnya adalah jumlah pelanggan. Lanjut, ada jumlah transaksi, seberapa sering sih rata-rata pelanggan belanja ke Anda. Terus, nilai penjualan rata-rata, berapa duit yang mereka keluarin setiap kali belanja. Ini semua kalau dikalikan jadi pendapatan. Terakhir, kalikan dengan margin keuntungan Anda, dan ketemulah profit bersihnya. Dan ini dia kuncinya. Kebanyakan dari kita tuh terlalu fokus sama hasil akhirnya. Jumlah pelanggan, omset, profit. Padahal semua itu kan cuma akibat. Rahasia sebenarnya adalah fokus di 5 faktor pendorong di awal tadi. Karena perbaikan kecil aja di setiap roda gigi ini bakal menciptakan efek bola salju yang dahsyat di hasil akhirnya. Nah, disinilah keajaiban matematikanya muncul. Coba perhatikan tabel ini. Di kolom kiri, itu angka-angka bisnis biasa aja. Sekarang, lihat kolom kanan. Kita nggak melakukan sesuatu yang luar biasa kok. Kita cuma naikin kali masing-masing dari 5 faktor tadi sebesar 10% aja. Prospek naik 10%, konversi naik 10%, dan seterusnya. Pertanyaannya, apa yang terjadi sama profit di baris paling bawah? Bukan 10%, bukan juga 20%, tapi 61%. Gila kan? Profit yang meroket sampai 61%. Inilah yang namanya kekuatan compounding effect. Peningkatan-peningkatan kecil yang saling menguatkan dan akhirnya menghasilkan lonjakan profit yang masif. Sesimpel itu matematikanya. Oke, karena setiap perjalanan itu harus dimulai dari langkah pertama, kali ini kita akan fokus ke tuas yang paling fundamental, yaitu meningkatkan jumlah prospek. Kita bakal bongkar 3 strategi praktis buat mengisi corong penjualan Anda. Penjangkauan proaktif, aktivasi ulang database, dan networking yang cerdas. Strategi pertama kita sebut aja jemput bola. Konsepnya sederhana banget, jangan cuma pasif, nungguin pelanggan datang. Kita yang harus proaktif, nyamperin mereka. Ini semua tentang mengambil inisiatif untuk memulai obrolan dan menciptakan peluang. Brad Sugars punya satu metode andalan yang praktis banyak. Dia menyebutnya telepon kirim telepon. Ini adalah pendekatan 3 langkah yang kelihatannya simple tapi efektif banget buat menarik perhatian calon pelanggan baru di tengah lautan informasi. Gini cara kerjanya. Langkah 1, telepon pertama. Tujuannya simpel, cuma buat dapat nama orang yang tepat dan bilang, "Halo Pak Bu, saya akan kirimkan sesuatu yang menarik besok ya." Langkah 2, kirim sesuatu yang unik. Jangan cuma kirim brosur biasa. Kirim sesuatu yang bikin mereka penasaran, yang bentuknya aneh. Brad Sugars pernah loh, kirim potongan tangan manekin dengan pesan, "Saya rela memberikan tangan kanan saya demi waktu Anda." Kreatif kan? Langkah 3, telepon lagi. Nah, pas telepon kedua ini, Anda bukan orang asing lagi. Anda bisa bilang, "Halo, saya yang kemarin kirim paket," dan obrolan pun bisa dimulai dengan lebih cair. Oke, strategi kedua ini ibaratnya kayak nambang emas, tapi di halaman belakang rumah kita sendiri. Setiap bisnis pasti punya database kan? Daftar pelanggan lama, calon pelanggan yang dulu nggak jadi beli, atau orang yang cuma sekedar nanya-nanya. Percaya deh, ini adalah harta karun Anda yang paling berharga. Dan coba lihat data ini, riset membuktikan kemungkinan Anda berhasil menjual ke pelanggan lama itu 60-70%. Bandingin deh sama menjual ke orang yang sama sekali baru, yang tingkat suksesnya cuma 5-20%. Jauh banget bedanya. Jadi intinya, menghubungi lagi mereka yang udah kenal kita, itu bukan cuma lebih efektif, tapi juga jauh lebih murah. Anda nggak perlu bakar duit buat iklan gila-gilaan. Cukup kirim email atau WhatsApp dengan penawaran yang relevan buat membangunkan lagi minat mereka yang mungkin lagi tertidur.
Yuk kita bahas strategi ketiga, networking. Nah, banyak banget orang yang salah kaprah soal ini. Mereka datang ke acara, bawa setumpuk kartu nama, dan mikirnya cuma gimana caranya jualan, jualan, dan jualan. Padahal, itu pendekatan yang keliru banget. Kutipan dari Brad Sugars ini benar-benar mengubah cara pandang kita. Tujuan networking itu bukan buat jualan langsung. Tujuannya adalah buat membangun pasukan perantara. Anda datang ke sana buat ketemu orang-orang yang bisa jadi jembatan, yang bisa ngenalin Anda ke pelanggan ideal Anda. Terus, gimana cara networking yang efektif? Pertama, punya tujuan yang jelas. Kedua, selalu pakai prinsip memberi dulu baru meminta. Tanya dulu gimana Anda bisa bantu mereka. Siapkan juga perkenalan singkat tentang diri Anda, jaga hubungan baik sama kontak yang udah ada, dan yang paling penting, anggap setiap orang yang Anda temui itu adalah pintu menuju jaringan mereka. Oke, kita udah bongkar 3 strategi ampuh buat nambahin prospek. Nah, sekarang bagian yang paling krusial, mengubah semua ini jadi tindakan nyata. Ini rangkuman simpelnya. Buat penjangkauan proaktif, coba deh terapin siklus telepon kirim telepon minggu ini juga. Buat aktivasi ulang database, bikin satu kampanye email sederhana buat nyapa pelanggan lama. Dan buat networking, di acara berikutnya, fokus aja cari satu orang yang bisa jadi perantara potensial. Simpel kan? Ingat ya, ilmu tanpa tindakan itu percuma. Pertumbuhan bisnis itu nggak terjadi karena kebetulan, tapi karena kita sengaja merancangnya. Jadi, pertanyaannya sekarang, dari 3 strategi ini, mana yang akan Anda jalankan minggu ini? Pilih satu aja, lakukan secara konsisten, dan lihat sendiri gimana langkah kecil itu bisa jadi awal dari pertumbuhan bisnis Anda yang luar biasa.